Halo Cak, apa kabar? Iya, Cok. Ini Cak, aku mau tanya Cak, masalah PSB sama NPK. Ini sebenarnya itu kedua bahan ini itu sebenarnya ada persamaan atau perbedaannya itu seperti apa? Ya, kalau secara fungsi sih sebenarnya sama. Cuman kan fungsinya sih sama. Ini loh, apa? Bahannya ini apa? NPK apa? Organik apa? Kimia? Kalau kalau NPK itu kan dia kan unsur hara, jadi penyedia makanan. Jadi, makanan itu kayak tanaman lah. Kalau tanaman itu sebagai sumber makanannya di situ. Nah, kalau PSB itu kan biasanya orang bikin PSB itu dari apa sih, telur lah, apa ya, apa telur. Telur yang Nah, telur itu arahnya dia nanti ke asam amino ya, ya kan. Jadi mau telur keong, ngarep daging, ngarep apa sih, bangkai ikan, mau apa, semua lah, semua yang ke daging tuh banyak mengandung itu protein. Jadi engko melayune ning asam amino. Nah, bedanya kalau hanya NPK saja, NPK itu kembali lagi bahwa dia sumber hara. Kalau dikasih PSB, dikasih asam amino ini, penyerapan tanaman itu makin edian. Daya serapnya tinggi. Kalau secara fungsi sama, misalkan tanpa NPK, PSB tok, ya nggak apa-apa. Man bedone dia kurang lengkap. Jadi paling tanaman ya cuman tampil prima, makin hijau kan gitu. Tapi kalau kalau ada NPK dulu, jadi media dibuat ada NPK-nya, kemudian dikasih PSB, nah itu baru top. berarti salah ya Cak, maksudnya orang-orang ini kan, teman-teman ini kan banyak menggunakan NPK, taunya itu kan tanaman itu ya pengen bagus ya langsung piuk NPK. Berarti kan NPK ini sebenarnya ada unsur-unsur tertentu sing memang tanaman membutuhkan di saat-saat tertentu ya Cak. Iya no, terutama pada saat musim-musim apa ya, kemarau lah. Ya lah, kemarau ini ya frekuensi pemberian pupuk itu ya tetap penting karena dia cenderung lingkungannya kan panas banget, lebih ekstrim kan. Nah, kalau lebih ekstrim ya kita bisa durasinya atau frekuensi pemberian pupuknya bisa lebih maju, yang awalnya katakanlah 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu bisa dimajukan, jadi paling enggak nih 5 hari, setiap 5 hari sekali gitu. Cuman ya hati-hati masalah masalah ini tadi apa, dosis ya, terutama dosis. Jadi kalau dosis pupuk yang perlu dicermati di situ. Berarti pupuk itu juga ada dosis tertentu, berarti Yo nggak iya asal no, tabur aja Cak. walah lah lah, yo aja lah, bahaya tuh ya. Tak pikir asal taburnya nggak masalah ya, karena kan pupuk Cak. Iya, tapi ya tetap enak anune no, enak ukurannya tuh ya. Nggak bisa kita secara serampangan ngasih pupuk, wah ini tanamanku ben subur, terus tak kayak pupuk biu langsung gitu ya, Kan cepet ora lah. gede ya. Nah, kadang gitu orang itu kebanyakan ini nih, terburu nafsu ya kan. Biasanya teman-teman itu penasaran, jadi para pemula itu kelemahannya ngono kuwi, terlampau banyak obsesi, banyak mau. Nah, wite sing disiksa, diuji coba, kasih ini, kasih itu. Kita aja kadang juga, ya sajane aku dhewe yang ngalami ngono sih. Ya toh. Karena kita seneng ngotak-atik, lah akhirnya tak coba. Oh, kita jajal. POC tak tambahin PSB. Lah iya lah. Nah, boleh menambahkan itu, harusnya dosisnya dikurangin dong. Iya kan? Nah, logiknya kan begini. Kalau tak kasih, ini ada PSB. Dia PSB, ini POC. POC itu kan unsur darahnya gue itu. Kemudian tak tambahin lagi PSB. Ya loh. Begitu tak isane amoninyai, daya serap tanaman ini kan makin menggila. 2 kali bahkan beberapa kali lebih cepat. Kan loh.
Ya nek di manusia kan jelas, kita kelebihan dosis obat pun pasti kelihatan masalahnya. Tapi kalau Ya, di tanaman padha. apa kelihatan? Nah, ya kelihatan. Biasanya gini. Jadi tanaman itu dia mengalami defisiensi atau kekurangan sama kelebihan. Ini gejalanya padha. Pertama ya, daunnya itu mengecil, ya loh. Ini defisiensi, ini ngomong defisiensi, mengecil. Nah, Ya loh, daun terakhir mengecil. Diambut ini mengecil itu apa nih? Ini kurang mangan. Begitu kita kasih pupuk, kok lama ya pertumbuhannya? Wah, coba tak bikin lagi. POC tak tambahi PSB, dadekno siji. Mari ngono diaplikasi jrot. terus Lah ya kobong cuy. Nah, iyalah, biasanya nanti di pinggiran daun. Jadi ini daun. Ini mulai kebakar ya. Merantak, terus kebakar. berarti Menguning. ini, Cak, punya contohnya, Cak? Oh, banyak. Ini begitu menguning jatuh. Dan dia biasanya serangan ini sporadis, jadi kuning di mana-mana. Udah tak coba ya ke berbagai jenis tanaman, mulai sing apa kuwi? Kayak begonia, aglonema, adenium, kabeh ngono kuwi, remuk. Jadi remuknya itu gini loh. Kadang kita mencampur itu kita kan tidak pernah berpikir bahwa mikir kita itu kan kalau tak campur, wah ini akan menjadi baik. Ternyata enggak. Jadi salah satu unsur mungkin loh ya ini, mungkin salah satu unsur itu ada yang kalah dengan PSB-nya, atau memang PSB-nya ini belum matang betul. Nah lah ceritanya. Jadi akhirnya dia ini yang harusnya dia membuat subur, akhirnya dia meracuni. Jadi pupuk itu begitu kebanyakan dia akan berubah fungsi toh ya. Itu ya, Cak? Loh ya no, nggak bisa dia Itu menyuburkan di kimia apa di semua. organik? Jadi semua mau kimia mau organik itu akan menunjukkan gejala yang sama. Jadi kalau itu loh kebanyakan pupuk kebanyakan pupuk. Jadi kekurangan maupun kebanyakan wis jelas tadi gejalanya sama. Begitu fungsi pupuk itu mbok lipat gandakan, dia jadi bukan penyedia hara yang baik tapi malah meracuni. Contohnya apa? Herbisida. Nah, herbisida itu sebenarnya apa? Ya pupuk. Dipakai untuk pupuk boleh, tapi dosisnya sing cilik ngono lho, Cuk. Oh. Ya ora? Ya. NPK nih. Loh, mau tak kasihkan ke tanaman. Lek dosisnya tepat piye? Apa yang terjadi? Ya tanamanmu subur. Ya kan? Nah, Perakarannya menambah bagus, batang membesar, daunnya melebar, terus keker, kan gitu. Tapi pada saat pupuk ini di overdosis, ya ora iso to ya. Dia malah membunuh, no, toksik gitu. Kayak toksik. Jadi fungsinya kayak apa sih? Kayak pembasmi rumput, kayak herbisida. Nah, herbisida itu ya gitu. Kuwi ya jane ya pupuk sama. Sebenarnya. Nah, karena orang-orang ngertine iki nggo pembunuh pupuk pembunuh rumput. Lho lha apa kon gawe ngono ana tukokno urea mbok sebar-sebar kok mati iku. Kenapa mati ya? Karena overdosis gitu loh. Jadi overdosis itu ya kuwi mau lek kakean ya malah membunuh gitu loh. Makanya kalau mau mainan pupuk ya nomor 1 nih caranya ya. Yang pertama, awali dengan dosis rendah. Kita ini kan nggak tahu nih tanaman ini sebenarnya butuh pupuk apa ora sih. Ya enggak? Contohnya kaktus. Diamput ngingu kaktus terus dipupuk tangklung. Loh. Iya lek kena. Apa tanaman ini butuh pupuk atau tidak? Ya caranya ya laborat. Atau kita membaca literatur, ya kan? Ya. Oh ini pupuk gue sayur, ini gue tanaman hias. Ya mesti enak. Kalau pengen cetone, daunnya diambil petik jedet, dilebke, iya kan? Lah, contohnya ini daun ini mengandung apa sih? Oh ini mengandung N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian, CAMG-nya sekian. Ya itu yang diketahui, yang harus dosis yang harus diberikan neng secara laborat. Ngene lho, Cuk.
Nah kita ini kan kalau nggak punya itu ya moco sik golek referensi. Kita tanaman ini sesungguhnya butuh apa sih? Nah kalau kita bicara kebutuhan tanaman loh, kan ngono. Terus untuk ini NPK berarti per huruf ini dia punya unsur sendiri dan kegunaan sendiri. Bukan unsur sendiri. Terus dia mempunyai potensi yang berbeda-beda, prosentasenya itu beda-beda. NPK itu kan mulai ada yang 16-16, ada yang 15-15, ada yang semua macam-macam. Nah itu harus disesuaikan gitu. Gitu. Kalau secara alaminya kan, iya ya, neng alam itu sajane pupuk iki ono, nitrogen itu banyak di alam. Lah terus kalau di alam sudah banyak, pertanyaannya, lah terus aku mau kasih pupuk enggak ya? Lah ya enggak usah. Harusnya yang dilakukan itu jangan kasih pupuk N, tapi apa? Bikin atau kasih bakteri pengikat N, penambat N. Nah, itu baru benar. Dengan tujuan nanti tanaman ini akan mengambil apa yang dia butuhkan dari alam itu, dari udara bebas ini, dari N bebas lah istilahnya. Itu kan wakeh. Loh, berarti kalau untuk yang lain apa ya? Kita harus mencari dari bahan yang lain, karena yang tersedia di alam paling akeh ya N. PK yo gak iso. Saya kan. Ora iso ana. Berarti enggak semua tersedia di alam. Yo ora. Yo tersedia, tapi kan dalam bentuk yang beda. Tapi tetap ya, Cak, ngasih pupuk itu ya tetap ada keseimbangan antara media dengan pupuk yang kita pakai ya. Iya no. Tata kuncinya kuwi. Dan yang sebenarnya ada sebelum pakai pupuk itu ada hal yang lebih vital sih menurut saya. Jadi yang pertama itu media. Jadi kan kudu gawe media itu sing benah. Ya kan? Benah itu ya ono unsur darane, dia punya kemampuan porositas, mampu menjaga kelembapan. Nah, nek wis kalau sudah ini tercukupi baru dipakai untuk nanam tanaman. Cus. Ya kan? Habis itu apa yang dilakukan? Ya dilihat, diamati. Kan ngono. Diamati dulu. Apa ini kebutuhan selanjutnya? Ya takon mbek wite. Iya toh. Nah, tanaman ini butuhnya apa? Kok letoe? Kok piye ya? Kok enggak bisa lemes, daunnya kusep. Oh, iki gurung mangan arek iki. Kan ngono. Makanya kita berikan pupuk. Nah, kalau media ini tidak sesuai, artinya kurang bagus, enggak ada unsur hara, terus piye sing dilakukan? Ya kowe kudu nambahi pupuk. Ya toh. Kalau pengen ada unsur haranya, ya tambahno pupuk padat berupa kotoran tadi ning sing mateng, ojo mentah mbok kekno ya mati gitu. Tapi Cak, kalau media sudah ada campurannya pupuk kandang. Oke. Iya toh. Terus PSB ini gunanya buat apa? Ya tadi PSB itu sebenarnya sama, pupuk juga. Dia adalah salah satu bahan pupuk, salah satu. Iya toh? Nah, fungsinya ya podo, dia mengikat N juga, menyediakan podo baik, cuman salah satu lah. Kalau itu nanti di mix, dicampur lagi, ya deh, mau tambahi P, mau tambahi K, terus mau kasih CA sama MG-nya, yo jenenge yo pupuk cair, yo POC. Lho ya padha wae. Meng punya daya serap tinggi. Kenapa? Soalnya ono asam amino ning kono, ngono lho, Cuk. Ya ini Cak, berarti kan kita kan banyak yang enggak tahu, Cak. Kita kan pakai PSB ya PSB, SU, NPK ya NPK, SU. Kita enggak tahu, enggak peduli maksud medianya mau apa, sudah dipupuk apa ya. Taunya ya kita tanaman pengen makan, pengen lemu ya kasih pupuk ya gitu, Cak. Ya enggak apa-apa. Cuman saya bilang tergantung tanamannya no. Nah, kalau dalam fase kan tujuan pemupukannya apa sih? Kan ada kudu kenal dhisik. Kalau kamu hanya ngasih PSB, ya dia secara vegetatifnya aja yang muncul terus ya wite lemu, suruh buah ya enggak lah. Lah biar buah gimana ya tambahno masalah P karo kamu iki lho. Oh beda Cak, tanaman sing sayur, daun-daunan, pokoknya daunan sama yang buah beda. Beda lah. Kalau sayur ya sama dengan ya itu masanya masa vegetatif aja. Apa iya kowe ngenteni bayem sampe mbok enteni bijine lho. Lah kok gendeng bijine gak butuh. Ya berarti kan cukup sing kandungan N bae.
Loh iyalah. Loh buat apa dilengkapin? Kecuali kalau untuk tanaman buah yang memang target kedepannya ini memang untuk buah gitu loh. Jadi kalau selama dia belum mengarah ke masa itu, lah ngapain dipupuk? Ya mending cari pupuk atau cari pupuk yang mampu membesarkan batang dulu, percabangannya, kan gitu. Sambil diarahkan, dia ini trennya ini mau kemana nih, kan gitu. Oh, berarti Kalau tahapan ya, Cak? Jono, tahapan itu menentukan. Kalau tanaman belum siap berbunga, terus tak iki, tak tambahi hormon, ya toh. Jarene pengennya biar cepat bunga. Lah ya ajur no. Dia pasti stuck toh ya. Kan dia besarannya ini kan sangat mempengaruhi kedewasaan. Jadi kodek, besaran kodek batang ini kalau masih kecil, apa ya mbok kayak pupuk bunga, mbok kayak pupuk buah. Loh, bunga, buah muncul nggak? Muncul. Nah, ya barku ya mate. Yo no. Kenapa? Karena badannya belum mampu gitu loh. Dia belum signature, mbok wantem pupuk, mbok kayak ngono ngopo. Nah, belum berarti siap punya anak ya. Nah, berarti caranya ya iki digedhekno sik. Batangnya dibesarin dulu, percabangannya dilengkapi. Setelah itu baru target untuk pembungaan, untuk pembuahan, kan ngono. Berarti kalau kayak gitu kan kita juga harus tahu, Cak, masih tahapan-tahapan mulai dari pupuk apa yang tepat dari setiap tanaman toh. Oke. Nah, terus kalau masalah ini, Cak, yang tadi overdosis, kalau memang kita sudah mengalami overdosis itu apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, ya lah, yang paling gampang lagi, ayo diumbah. Diumbahi maksudnya Cabut. Ya, jangan dulu. Kan kalau tanamannya 1-2 itu oke. Tapi kalau tanamannya sudah buahnya kayak saya gitu, les outbreak, wis di luar kendali, aku yang paling cepat ya siramin air biasa aja yang banyak. Siramin air yang banyak sampai biar dia rilis gitu loh. Penetralan. Nah, untuk menetralisir dulu. Setelah itu baru kita restart lagi dengan dosis yang paling rendah. Kalau kemarin kan kita nyoba pukul rata, Wah. Dia nggak perlu ganti. Nah, itu kan saya bilang yang pertama. Nanti yang kedua, yang paling efektif ya Anda harus ganti media. Musuhku paling gampang itu jebol, cuci, ganti media baru. Seminggu kemudian kita kasih pupuk. Start lagi. Nah, kan ya tombol ya, Cak. Bukan tombol, riweh cuy. Nah, tombol ya aku ora masalah, riweh. Kan kita ini kadang kan nggak siap, mau kesibukannya ya macam-macam, ya kan? Ya gitu. Oke, maksudnya itu langkah P3K lah ya. Pertolongan pertamanya yang paling mudah, soalnya banyu sing ngomake, mari ngono, tunggu, ya kan? Wong itu gampang aja, wong mesti daun yang terakhir itu mengecil dia. Iya lah. Ya. Daun terakhir itu mengecil. Oh, ciri-cirinya pasti. Wes pasti. Jadi kalau kita menemui pohon kita itu, kok daun terakhir atau pupus terakhir itu kok makin mengecil, iki mesti problem iki. Kan ngono. Nah, tinggal problemnya ini di mana nih? Ayo. Defisiensi itu itu kurang apa sih rek kira. Kalau sekedar kayak tanaman hias, sayuran ya sepodo. Begitu, wah ini pupuknya kurang. Ngono lho. Kadang orang salah persepsi. Jadi misalkan gini, di anggrek itu tahu-tahu kuning, wabah, mikirnya, wah itu kepanasan, cuaca. Kan kacau. Salah berarti ya? Iya, belum tentu, nggak salah, bener. Neng salah neng ora pas, padahal dia ora kepanasan. Gitu loh. Ternyata ya itu efek-efek tadi, dia defisiensi. Jadi tanaman itu secara etimologi pada saat dia dihajar suhu yang ekstrim juga menunjukkan gejala yang sama. Dia itu muncul ini loh, bunga-bunga, terus tunas-tunas baru. Itu kan tersiksa karena alam. Jadi secara etimologi dia akan ini sifatnya tanaman ini. Aku saat durunge mati aku kudu ngetokne anak. Bisa tunas baru atau bunga. Nah, pengalaman melihat kejadian seperti itu sama orang dititeni. Berarti tanaman itu kalau nggak keluar bunga, nggak keluar buah, mending tak siksa no.
ben dhek perasaannya arep mati terus terpancing untuk mengeluarkan bunga. Ya bener. Bener banget. Tapi tak lihat tadi dari pembicaraan, kok kayak ciri-ciri tumbuhan kekurangan nutrisi sama overdosis hampir sama ya. Maksudnya perbedaannya di mana, Kak? Kita kalau ingin mengetahui, oh ini tanaman ini sakit karena overdosis nih, oh yang ini kurang nutrisi nih. Nah iya itu kan diingat-ingat, ya toh, diingat lah. Anda melakukan treatment apa, gitu aja sudah. Kalau sudah terjadi sesuatu, berarti Anda kan mesti punya toh, eling loh, ini tak kayak apa ya? Ini tak pakai ya? Tak pakai ya, nah wes. Nah dari situ baru kita akan melakukan tindakan selanjutnya. Mesti naik, berarti ini harus tak rubah nih. Gimana? Jadi ya itu tadi, dia defisiensi sama kebanyakan. Ini gejalanya bentuknya lho podo. Jadi secara apa visual ini podo. Godongnya ya cilik. Itu agak mending itu. Begitu tak cuci, meja belum tak ganti loh itu. Belum ganti ya? Oh belum ganti. Langsung berubah. Perubahan langsung ya? Perubahannya nyata, langsung gak tega, tenang. Hari ini mbak siram, besok langsung tunas ya, baru muncul cut. Boleh, ya, tunas baru muncul. Apa boleh nih? Lihat nggak? Ya boleh. Ini nonton apa? Ini tenang nih, greget no tanam. Iya. Lucu-lucu piye nggak ya? Jadi banyak fenomena lah. Nah ini loh, ya. Gak usah jauh-jauh. Ini begonia saya kayak gini kasusnya. Ini loh. Ini kan nggak logik kayak gini. Makin mengecil, terus terbakar. Itu ya? Kan ragenah nih. Nah ini loh. Ini karena salah. Jadi salah aplikasi pupuk ini. Ini bahayanya pupuk itu di situ. Lah kita nggak tahu ya. Mau pupuk itu kita main beli, di komben. Nah ini podo ini. Kasusnya sama seperti itu. Sana. Ini tuh. Nih ya. Ini kan daun terakhir mengecil nih. Oh iya, kelihatan beda banget ya. Beda banget. Ini mengecil. Lah kalau sudah seperti ini mesti bermasalah. Tapi kalau perubahan warna nggak terlalu ya? Enggak. Mikirnya kita, wah ini cuacanya apa ya? Kok kayak pupuk itu nggak bekerja dengan baik, ternyata salah pakaian nih gimana. Nah begitu kita siram air biasa berubah dia. Oh ada perubahan situ. Ada perubahan, ini mau membesar lagi, normal lagi kan gitu. Ini kalau di aglo ya? Di aglo kayak gini kejadiannya. Sama ini tuh, ini kan hal-hal yang nggak normal. Nih ini kan ini bukan spot merah loh ya. Mana nih duduk ini. Semua tanaman hampir sama berarti? Hampir sama. Begonia. Nah, begonia. Alokasia. Nah, alokasia nemen-nemen ya. Jadi ini alokasia saya. Ajur. Nih. Ini kan rimbun nih. Aslinya? Asli kemarin. Jangkrik. Nah, ini rimbun. Yang itu kering ya? Kering kok. Ini kan nggak normal. Kayak disemprot. Daunnya ya yang jelas dia ngelekuk-ngelekuk. Nah ini loh. Dia nggak bisa sempurna. Ini ngerut-ngerut ini. Ngelinting, ngeluntung-ngeluntung. Tuh. Dungkluk ya? Iya nggak kuat. Tuh. Hancur cor juga. Nih, bahkan belum tua. Oh iya. Padahal daun muda ini ya. Walah, waduh wae. Ampun. Ini yang apa? Yang sudah gede kena ya? Warna parah. Ini saya punya Harlequin segini nih. Nah ini. Rimbun kemarin. Oh rimbun banget. Ajur. Rusak. Nih. Ini apa nih Goliat. Ajur nih Goliat saya nih. Wah, eman jak. Yes, ini aja nguning ya. Nah, ini Big Mama. Untungnya gak pakai larang ya ya. Iki loh dampot 5 juta ini. Wah. Tapi nggak apa-apa, saya udah cek kok ini. Ini tak cek. Tak bongkar, utuh ya. Aku yakin itu utuh itu. Ya itulah. Iya. Nah, ini kan normal nih.
Dari kecil-kecil, normal. Ini kan atasnya besar, dari Besar, ini kecil nih. Ini udah normal gara-gara tak siram air biasa kemarin. Oh. Kalau enggak ya enggak karo-karoan. Siri-sirian pun kena ya? Kena, filo kena. Gak umum yang kena. Wes kena gak umum. Filo ya. Nah, filo. Filo, saya enggak tahu. Ini relatif kuat ya. Jadi, ini belum normal terus tumbuh tunas baru. Tapi satunya enggak jalan. Satunya itu yang itu tuh. Sama jenisnya berarti? Itu tuh. Nah, ini sama ini kasusnya. Nah, ini loh. Ini lelet, jadi dia nggak menampakkan pertumbuhan yang baik, beda dengan yang tadi. Padahal umurnya sama nggak? Umurnya podo, mbok-mbokane podo. Cuman ini kayak nggak berkembang gitu, nggak gede-gede gitu loh. Ampun. Tapi kalau pemupukan yang tepat ini ya kayak ini dari tubuhnya. Nah, ini normal nih. Ini bagus banget. Dari daun dari bawah mulai atas itu seimbang. Seimbang. Memang dia agak etiolasi, jadi serba kakean apa ya? N itu kakean. Nggak balance. Ini harusnya biar nggak seperti ini harus ditambahin kan nih, tambahin kalsium. Loh, ini masalah di mana lagi? Kalsium. Jadi, tambahin kalsium ini makin kekar. Kenceng. Wah, kenceng banget, kaku dia. Ini kan ya normal tapi kurang lah. Ketipisan, ini harus dipertebal, harus ditambah kalsium. Jadi kalau kita menambahkan kalsium itu nanti yang kita hajar ini si sel ya. Jadi selnya itu makin rapat, dia makin rapat, tulang-tulangnya kuat. Daun itu nggak lemes-lemes kayak gini. Ini api, tapi lemes. Nah, lah, maksud saya biar tidak terjadi seperti ini, ya tambah kalsium. Biasanya itu beliin high kalsium kan murah ya, 20.000 sak kilo. Itu bisa untuk berapa ya? Wakeh liter. Paling kan saya nggak paham aturan pakainya kan juga bahaya juga Cak. Yo makanya yo ditambahin kira-kira nanti 1 gram per liter atau 2 gram per liter maksimal. Nggak usah banyak-banyak. Karena soalnya kalau terlampau banyak dia nanti degradasi, berhenti di dalam media tanam. Waduh, padat, ngunci dia. Koloid. Nah, biar tidak terjadi itu makanya kalau setting media tanam harus benar. Padahal cuman ini ya tanaman ya, tapi ternyata memang ada perawatan khusus. Iyalah, bukan ya kita harus menyesuaikan lah. Nah, ini contohnya nih. Media ya. Nah, bahan-bahan media ya. Ini media ini kita dapat. Iki gak tuku. Maksudnya ya dapatnya ya kayak gini. Nah, terus setelah itu nanti kita saring atau kita hancurkan lagi ya. Ini difermentasi. Berarti nanti media buat sendiri semua ada? Iya dong. Nah, setelah nanti kita pisahkan, jadi kita saring ya. Media itu disaring dulu. Nah, setelah disaring jadi ini itu sama ini, sama. Nah, kan beda nih. Ini sama-sama bambu. Terus ini jangan dicampur begini. Ini dipisahkan dulu, nyari pasangannya. Loh, memang ada perbedaan enggak? Ada dong. Ini sama. Ini arang sekam, ya. Arang sekam ini begitu tak saring keluarnya ini. Oh, ini saringan arang sekam. Ya, arang sekam. Lah nanti caranya media yang lembut. Nah, ini si lembut, ini boleh dicampur ke media yang sama-sama lembut. Jadi kalau mau nyampur ini sama ini, arang sekam lembut sama kompos lembut jadiin satu. Mau tambahin kokopit ya nggak apa-apa. Terus daun bambu sebenarnya buat apa gunanya? Apa cuma sekedar pupuk di tumbuh busuknya atau ya dia kan bahan organik, bisa menyediakan hara juga, ya kan? Sama lah kayak pupuk-pupuk padat, kayak pupuk kambing, kayak kohe lah. Cuman dia istimewanya ini kan banyak bakteri jamurnya kan banyak. Makanya kalau orang pakai daun bambu itu tanamannya beda, lebih tebal, lebih kencang, hijaunya kuat, tulangnya gede. Berarti kalau kita beli media ya juga harus pintar-pintar milih ya? Ya ditanya, bakule ku genah tagak. Masalahnya itu. Takutnya kalau dapat bakul ya asal yang penting payu lah media. Ya itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa si pedagang ini nggak bertanggung jawab. Ya ini masalah pengetahuan ya. Jadi belum tentu yang dibeli
ya, barang yang dijual itu udah benar siap pakai. Kadang kan orang hanya melihat bahwa wah ini kotoran udah lama. Lama itu bukan berarti bagus langsung dipakai, ya tetap ini difermentasi dulu. Terus seperti apa aja? Ya harus difermentasi. Enggak, kita cari tahu ini media yang bagus sama enggak nih. Bahannya tanyain, ini bahan ini udah fermentasi apa belum? Kalau belum ya difermentasi. Bedanya ini piye? Ya mesti sing fermentasi mesti larang, mestilah. Orang kita fermentasi minimal 35 hari, ya kan? Masa dengan harga 5 ribuan, 10 ribu ayo. Tapi terus secara wujud pasti ada berbeda. Beda. Kalau dia lebih menghitam, semua yang difermentasi itu kan matang. Dia lebih menghitam, coklat tua kayak gitu. Oke. Dan dia apa mudah ininya. Nah, ini ya saya kalau kita main di media, biasanya saya yang lembut. Jadi media tadi yang lembut itu tak pakai untuk budidaya. Untuk pembibitan. Kasar sama lembut itu beda. Dia lebih cocok untuk yang budidaya. Ini kan kita nyoba beberapa batang dari potong batang, jadi batang tidur kita buat buat persemaian lah. Itu kalau yang lembut-lembut, jadi bisa untuk pembibitan, terus untuk tanaman-tanaman yang akarnya pohonnya yang agak berkayu kayak adenium cocok. Yang pilo gitu ya? Ya enggak, karakter akarnya kan beda. Kayak pilo tuh masih mampu dengan media yang seperti ini. Tapi kalau aglonema kalau udah gede ya diganti dong medianya. Ganti yang ke kasar. Nah ini cuman baru beberapa minggu ini. Kayak apa? Ya. Akarnya bagus ya? Ya iyalah, tapi ya disungkup karena ini penting. Kalau nggak disungkup ya lama. Tuh. Sama ini media halus. Tapi sebenarnya kan banyak orang yang nggak tahu juga, maksudnya sungkup-sungkupan apa sih, cablok dadi urip gitu. Tetap beda, jadi terutama di kecepatan. Ini kalau tanpa disungkup, ini nggak kayak gini loh, coba lihat. Ini kan tanamanku, tuh, nih. Nah ini kalau udah disungkup ya cepat. Berarti ada perbedaan antara sungkup jauh dong, sampai sundul-sundul. Nah ini udah harusnya udah siap dipanaskan atau di tempat yang ganti pot lah, minimal udah siap tampil sih. Nggak takut ini ya busuk ya kesungkup terus? Ya malah enggak kok ya, malah aman dibandingkan yang terbuka. Jadi dia cenderung suhunya itu lebih stabil. Nah ini loh, ini kemarin ya sama ini asusnya, tak hajar pupuk. Nah ini tumbang dia. Oh adenium ya? Adenium. Padahal dia daripada aglonema termasuk keras ini juga ya? Dia sebenarnya tanaman ekstrim sih. Tanaman saya ekstrim aja sampai gundul-gundul gini, hancur, kebakar. Tuh yang paling parah. Kan parah itu, sampai gosong semua itu. Wah, ini gosong banget itu. Ya, dungkluk, garing ya? Garing, gak kuat. Itu karena ya itu tadi, saya kemarin mikirnya, wah, ya itulah terburu nafsu itu tadi, nggak sabaran. Akhirnya ya rusak lah. Nah itu, nih ya, anthurium saya nih, coba ada anthurium. Ini langsung kayak gini ya, hampir semua. Tuh, gosong nih, dua akarnya. Padahal termasuk tanaman kuat ya? Kuat banget lah ini, kena dia, sama itu. Oke Cak, udah paham nih Cak masalah pupuk Cak. Ada nggak Cak pesan-pesan buat teman-teman nih kalau untuk masalah penggunaan pupuk itu atau pemilihan pupuk yang tepat itu harusnya seperti apa gitu Cak? Ya pokoknya intinya semua pupuk itu sebenarnya bagus. Maksud saya biar tidak terjadi resiko loh ya. Tidak terjadi resiko ya mulailah dengan dosis yang rendah. Nah ini udah suwek. Ini udah mulai muncul. Mantap ya. Ini aku Minata saya punya. Ini udah nambah nih 1, 2, 3 beberapa bulan. Ya pokoknya menurut saya kalau main pupuk mulai dari yang dosis rendah dulu. Ya. Jadi ya orang sabar toh ya. Jika isi dosis rendah, ditungguin dulu, jangan besok langsung dinaikin. Sampai dilihat sampai tampil maksimal. Kalau memang dosis rendah
dosis rendah dia sudah mampu mensuplai, membuat tanaman itu tumbuh, ya sudah, jangan ditambah macam-macam. Terus lah gak usah coba-coba ditambah ini dan itu. Kalau misalkan mau ngasih tambahan harus terpisah, jangan dicampur. Karena saya bilang tadi ya, kalau dicampur dia punya risiko. Bisa salah satu bahan itu akan kalah. Bahkan dia reaktif. Reaktif akhirnya meracuni. Ya toh? Makanya satu-satu saja. Misalkan hari ini tak kasih POC. Berarti 5 hari kemudian baru coba tak kasih PSB. Jadi dipisahkan. Minggu berikutnya tak kasih POC lagi. Minggu berikutnya selang-seling lah pokoknya. Ini Cak muncul lagi Cak Mas. Apa? POC sama PSB itu sama nggak? Ya, secara fungsi sama. Secara fungsi sama ya Cak ya? Sama. Beda bahan ya? Bukan beda bahan. Kalau PSB itu, maksud saya ini, dia hanya salah satu. Kalau fungsinya dia tetap penyedia hara. Bahannya juga beda. Ya kalau POC ya saya nggak tahu dia mau pakai bahan apa saja. Kan kita nggak ngerti, wong kita mau beli harus boleh. Mau dari sayuran, dari kotoran, dari cem-ceman sembarang lah, sampah dari buah, sampah dapur itu bisa. Bisa banget. Cuman kalau untuk membuat sendiri, jadi gini loh, bahan organik, semua bahan organik itu intinya bisa dipakai untuk pupuk. Cuman contoh nih sampah dapur, ya sampah dapur tak fermentasi, lah nanti dia akan netes-netes itu. Nah air yang netes itu nanti bisa kita pakai pupuk, bisa. Cuman ini kan kandungannya kan kecil banget. Ya biar dia lebih komplit, ya ditambahi lagi, cari bahan yang ada kandungan P-nya, ada kandungan K-nya, terus C-nya kita tambah, CAMG-nya kita tambah, biar nanti dia jadi POC gitu loh. Kan ngono caranya. Oke, siap. Makasih ya Cak. Apa penjelasannya Cak. Ini kayaknya pulang praktek Cak. Nah, dicoba aja. Nanti kalau ada kendala tanya lagi boleh. Ada kendala kesini lagi Cak. Boleh. Oke, sampai jumpa Cak. Sip.